Pernah nggak sih kita ngerasa sekarang hampir semua flagship itu mirip? Chipset kencang, kamera bagus, layar cerah. Tapi pas dipakai gaming berat, live streaming, atau multitasking brutal, mulai kelihatan bedanya. Ada yang cepat panas, ada yang frame drop, ada juga yang baterainya besar, tapi chargingnya bikin was-was. Nah, di tengah persaingan itu, muncul satu nama yang cukup menarik perhatian saya, yaitu iQOO 15. Dan jujur, ini bukan sekadar upgrade tahunan biasa. Ini terasa seperti iQOO lagi mencoba bikin monster gaming yang juga tetap enak dipakai harian. Kalau kita lihat dari desain dulu, iQOO 15 masih membawa DNA khas gaming flagship. Tapi kali ini tampilannya jauh lebih dewasa. Ada aksen balap, pola berlian 3 warna, frame metal matte, sampai modul kamera yang terlihat mengambang. Nuansanya seperti supercar modern, elegan, tapi jelas punya tenaga besar di balik kap mesinnya. Yang saya suka, mereka nggak terlalu lebay ala gaming klasik. Jadi dipakai meeting masih masuk, dipakai mabar juga tetap sangar. Dan fitur Monster Halo-nya cukup unik. Lampu belakang dan efek layar bisa menyala dinamis saat gaming. Detail kecil, tapi bikin experience terasa premium. Sekarang masuk ke bagian yang paling menarik. Performanya. iQOO 15 memakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan fabrikasi 3 nano. Kalau di atas kertas sih memang sudah kelihatan ganas, tapi yang bikin beda adalah kombinasi dual chip mereka. Ada supercomputing chip Q3 yang fokus ke grafis dan AI rendering. Bahasa gampangnya, ini seperti punya GPU tambahan di dalam HP. Dan efeknya bukan gimmick, ray tracing, interpolasi frame, peningkatan resolusi game, semua diarahkan supaya visual gaming terasa mendekati konsol. Bahkan mereka berani klaim bisa jalanin visual setara PC di beberapa skenario. Sekarang, apakah semua orang butuh itu? Belum tentu. Tapi buat gamer kompetitif, streamer mobile, atau orang yang main game berat berjam-jam, ini jelas menarik. Karena masalah terbesar HP gaming bukan cuma performa, tapi panas. Dan disinilah iQOO terlihat cukup serius. Mereka pakai sistem pendingin VC 8K dengan area pendinginan yang jauh lebih besar. Ada grafena nano, lembar grafit 2 lapis, sampai thermal gel khusus. Bahasa sederhananya, mereka benar-benar mencoba menjaga performa tetap stabil dalam waktu panjang. Karena percuma benchmark tinggi kalau 20 menit kemudian FPS langsung turun. Dan menurut saya, pendekatan iQOO kali ini lebih matang. Mereka bukan cuma mengejar angka benchmark, tapi sustain performance. Itu yang sebenarnya dicari gamer. Lalu layarnya. Ini mungkin salah satu bagian paling wah dari iQOO 15. Samsung 2K M14 Lit OLED. Refresh rate 144 Hz. Peak brightness sampai 6000 nits. Dan yang menarik, mereka membawa teknologi layar bebas polarisator untuk mengurangi blur sekaligus meningkatkan efisiensi daya. Kalau diterjemahkan ke penggunaan nyata, scrolling terasa super tajam, main game outdoor tetap jelas, dan mata nggak terlalu cepat lelah. Saya pribadi cukup tertarik dengan fokus mereka ke eye protection, karena sekarang orang bisa menatap layar 8-12 jam sehari, jadi fitur seperti anti-flicker dan natural light display bukan lagi bonus, tapi kebutuhan. Sekarang kita bahas baterai. 7000 mAh. Ya, 7000. Ini kapasitas yang biasanya kita lihat di tablet kecil, bukan flagship tipis. Dan yang mengejutkan, mereka tetap membawa 100 watt flash charge plus wireless charging 40 watt. Artinya kita dapat dua hal sekaligus, baterai besar dan charging cepat. Biasanya kan harus pilih salah satu. Belum lagi ada bypass charging saat gaming, jadi daya bisa langsung masuk ke sistem tanpa bikin baterai cepat panas. Buat gamer mobile, ini fitur yang sangat berguna. Kamera juga nggak dilupakan, dan ini yang menurut saya cukup menarik. Karena banyak HP gaming biasanya kameranya sekadar ada, tapi iQOO 15 malah membawa kamera periskop Sony 50MP dengan optical zoom 3x. Ditambah kamera utama Sony IMX921. Hasilnya seharusnya sudah masuk kategori flagship serius, bukan sekadar pelengkap. Apalagi sekarang tren pengguna itu berubah. Orang mau satu HP yang bisa gaming iya, kamera bagus iya, konten sosial media aman, baterai tahan, kerja juga lancar. Dan iQOO kelihatannya sadar akan kebutuhan itu. Di sisi software, mereka membawa Origin OS 6. Yang cukup menarik adalah klaim smooth sampai 5 tahun penggunaan.
Sekarang memang semua brand bicara AI dan performa jangka panjang, tapi implementasinya sering terasa setengah matang. Di sini saya melihat iQOO mencoba membangun ekosistem yang lebih produktif. Bisa mirror ke PC, remote desktop, transfer lintas perangkat, bahkan fitur AI untuk rangkuman dan transkrip. Jadi bukan cuma HP gaming, tapi mulai mengarah ke perangkat kerja dan produktivitas juga. Kesimpulannya, iQOO 15 terasa seperti flagship yang dibuat untuk orang yang ingin semuanya. Gaming kencang, layar kelas atas, baterai besar, pendinginan serius, kamera flagship, dan fitur produktivitas modern. Pertanyaannya sekarang, apakah ini flagship gaming terbaik tahun ini? Atau justru terlalu overkill untuk penggunaan normal? Karena jujur saja, spesifikasinya sudah mulai masuk level absurd. Tapi di sisi lain, mungkin memang itu arah smartphone flagship sekarang, yaitu bukan cuma cepat, tapi harus tahan dipakai ekstrim tanpa kompromi. Kalau menurut kalian gimana? Apakah HP seperti iQOO 15 ini memang masa depan flagship Android, atau justru kebanyakan fitur seperti ini cuma dipakai segelintir orang saja?